Shalom saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan kembali merenungkan kitab Ulangan. Dan kita sudah sampai pada Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, saya bacakan pada saudara sekalian, Ulangan pasal 4, ayat yang ke-12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb di tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, melalui firman Tuhan ini kita melihat satu peringatan yang keras dari Musa kepada bangsa Israel yang sebentar lagi akan memasuki tanah Kanaan. Musa memperingatkan mereka jangan membuat patung atau visualisasi apapun untuk disembah sebagai Allah. Saudara, inilah yang membedakan Israel sebagai umat pilihan Allah. Ilah yang disembah bangsa-bangsa lain adalah ilah hasil ciptaan tangan mereka sendiri, hasil dari imajinasi mereka sendiri, hasil dari kekaguman mereka terhadap objek-objek ciptaan yang luar biasa di dunia ini. Namun Tuhan, Allah yang menyelamatkan Israel, adalah Allah yang melampaui segala ciptaan yang luar biasa sekalipun. Dia menyatakan dirinya dengan dahsyat dan penuh kuasa di Gunung Horeb, namun dia tidak menyatakan diri dalam wujud apapun. Mereka hanya mendengar suaranya saja. Nah, oleh karena itulah penyembahan berhala adalah satu kekejian di hadapan Tuhan. Ketika manusia membuat atau menyembah berhala dalam wujud apapun yang dapat dipikirkannya, manusia sedang menghina dan merendahkan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menggantikan Dia, yang layak menerima sujud sembah kita. Nah, hari ini saudara, kita bukan hanya harus waspada terhadap penyembahan berhala dalam wujud patung atau visualisasi lainnya. Hari ini kita bahkan harus lebih berhati-hati lagi, seperti yang dikatakan oleh Tim Keller. An idol is anything more important to you than God. Anything that absorbs your heart and imagination more than God. Berhala itu bisa berupa apa saja yang bagi kita lebih penting daripada Allah. Segala sesuatu yang menarik hati kita dan pikiran kita melebihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ketika ada sesuatu yang kita takuti, yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita agungkan lebih daripada Allah, sesuatu yang menjadi sumber keamanan kita, sandaran hidup kita selain Allah, sesuatu yang mungkin menguasai hati kita, yang lebih utama dari Allah dalam hidup kita, kita sedang menyembahnya sebagai berhala. Jadi berhati-hatilah saudara sekalian
dan mohonlah kepada Tuhan untuk terus menolong kita menyelidiki hati kita. Kita mungkin tidak membuat patung atau visualisasi apapun untuk disembah, namun dalam hati dan pikiran kita, kita mungkin menjadikan sesuatu yang melebihi Allah untuk kita puja dan kita sembah sebagai berhala. Tuhan yang telah menyelamatkan kita dengan penuh kuasa, menjadikan kita umat kepunyaannya pribadi. Dia melampaui segala sesuatu yang indah, yang dahsyat, yang nikmat di dunia ini. Dan hanya Dialah satu-satunya yang layak menerima segala puji, hormat, dan penyembahan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.